Selamat jumpa lagi. Materi kita kali ini Aceh versus Portugis dan VOC. Bila kita lihat peta Sumatera, kita akan melihat posisi Aceh atau yang dinamakan Banda Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera yang letaknya cukup strategis untuk wilayah perdagangan di perairan Sumatera. Aceh melawan Portugis. Yang menjadi latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis yaitu ketika tahun 1511 di bawah pimpinan Da Alfonso de Albuquerque mendarat di Selat Malaka, Portugis melakukan aktivitas monopoli perdagangan di Selat Malaka. Akibatnya banyak pedagang-pedagang Islam yang pindah ke Aceh. Dan bagi Portugis, Aceh menjadi saingan karena pelabuhan Aceh menjadi semakin ramai sementara Selat Malaka banyak ditinggalkan para pedagang. Akibatnya, menurut Portugis, Aceh menjadi ancaman bagi Portugis. Dan Portugis selalu berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh, sehingga diharapkan dengan diganggunya kapal dagang Aceh, banyak pedagang yang tidak berani melakukan aktivitas dagang di pelabuhan Aceh. Melihat hal itu, Aceh pun merencanakan perlawanan terhadap Portugis, karena Aceh merasa bagaimana caranya supaya para pedagang itu aman dalam melakukan aktivitas perdagangan di Aceh. Bagaimana rencana yang dilakukan Aceh dalam melawan Portugis? Itu yang pertama, Aceh melengkapi kapal dagang dengan senjata meriam dan prajurit, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli perang dari Turki pada tahun 1567, dan mendatangkan banyak bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Rencana perlawanan Portugis terhadap Aceh, Portugis merencanakan menghancurkan Aceh dengan mengepungnya selama 3 tahun, karena harapannya setelah 3 tahun dikepung, Aceh akan hancur dan kalah. Dan setiap kapal Aceh yang berlayar di Selat Malaka akan ditangkap atau disergap dan dihancurkan. Dan kenyataan yang terjadi, Portugis tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawasi Selat Malaka, dan kapal-kapal Aceh berhasil mengganggu kapal-kapal Portugis. Walaupun perang antara Aceh dan Portugis seimbang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akibat Aceh melawan Portugis di Selat Malaka adalah Aceh kehilangan pengaruh perdagangan di tanah Melayu. Yang kedua, Portugis menjadi semakin berkuasa di Selat Malaka, karena bagi Portugis Selat Malaka termasuk mutiara dari timur. Walaupun demikian, hubungan antara Portugis dan Aceh semakin memburuk, dan bentrokan antara kedua pihak terus terjadi, sehingga antara keduanya terus melakukan peperangan, tetapi mereka tidak pernah ada yang kalah ataupun yang menang, dan Portugis sendiri tidak pernah dapat menguasai Aceh. Yang bisa mengusir Portugis dari Selat Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Aceh melawan VOC. Yang menjadi latar belakang perlawanan Aceh terhadap VOC karena VOC ingin menguasai perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh. Proses perlawanannya, 1. Belanda mendengar perlawanan Aceh terhadap Portugis yang selalu seimbang. Karena mendengar hal ini, Belanda ingin campur tangan dengan membantu Aceh melawan Portugis. Dan Belanda sendiri juga meminta izin untuk berdagang di pantai barat Sumatera, serta meminta hak istimewa dari Kerajaan Aceh. Maurits kemudian mengirimkan surat kepada Raja Alauddin yang isinya menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis dan menjelek-jelekan Portugis. Tahun 1607, Aceh mengizinkan VOC untuk membuka loji di Tiku, Sumatera Barat. Tetapi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda melakukan perlawanan terhadap VOC. Sultan Iskandar Muda dengan dibantu pasukan kavalerinya yang dilengkapi dengan pasukan berkuda, pasukan gajah, dan infanteri
melakukan perlawanan terhadap VOC dan berusaha mengusir VOC dari Aceh. Sultan Iskandar Muda juga menempatkan panglima-panglima perangnya di pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh. Tahun 1629, Sultan Iskandar Muda menyerang Selat Malaka, tetapi gagal mengusir Portugis. Dan yang berhasil mengusir Portugis dari Selat Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh mengalami kemunduran karena tidak ada lagi yang berani seperti Sultan Iskandar Muda. Tahun 1641, VOC berhasil menguasai Selat Malaka. Adapun tujuan VOC menguasai Selat Malaka adalah satu. VOC ingin membuat Selat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali perdagangan seperti sebelum kedatangan Portugis. Yang kedua, menguasai dan membebaskan pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya alam dari gangguan negara lain, khususnya Portugis. Di daerah pulau-pulau inilah nantinya VOC akan melakukan monopoli perdagangannya. VOC juga ingin memperluas akses bagi para pengusaha asing agar dapat melakukan kegiatan perekonomiannya di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Dah.